Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adelia Maharani dari kelas 6B dengan NPM 1810631050 Di sini saya akan memaparkan jawaban saya mengenai strategi inovasi pendidikan dalam mata kuliah inovasi pendidikan yang dengan dosen pengampu yaitu Bapak Dr. Dadang Rahman Munandar, MPD. Yang pertama yaitu bagaimana cara strategi pendidikan dapat dilaksanakan secara efektif. Pendidikan dapat dilaksanakan secara efektif dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut atau strategi sebagai berikut. Yang pertama perlu memperhatikan situasi dan kondisi. Situasi kondisi yang pertama yaitu tidak ingin segera cepat berubah atau pendidikan tidak diburu-buru untuk berubah. Yang kedua yaitu klien belum memiliki keterampilan atau pengetahuan tertentu tentang perubahan pendidikan yang akan dilakukan. Yang ketiga yaitu terjadinya penolakan yang kuat oleh klien, itu perlu dipertimbangkan agar pendidikan ini berjalan dengan efektif. Yang keempat yaitu pola tingkah laku yang sudah ada ke tingkah laku yang baru, itu juga perlu dipertimbangkan. Yang kelima, latar belakang perlunya perubahan telah diketahui oleh klien. Nah, yang kedua itu perlu pertimbangan untuk pendidikan yang efektif, yaitu program perubahannya perlu diperhatikan. Yang pertama, untuk menanamkan prinsip-prinsip yang perlu dikuasai. Yang kedua, keterlibatan berbagai pihak ini sangat berpengaruh untuk keberlangsungan pendidikan yang efektif. Dan yang ketiga yaitu menjaga agar klien tidak menolak perubahan. Agar strategi ini dirasa mampu untuk merubah program sehingga klien dirasa tidak dapat menolak perubahan. Yang keempat yaitu masalah yang dihadapi dapat dipecahkan dengan adanya perubahan ini sehingga perubahan dalam pendidikan ini perlu dilakukan perubahan dan lancar supaya pendidikan ini efektif dengan program perubahan yang ada. Apa saja hal-hal yang menjadi pertimbangan dalam berhasilnya penggunaan strategi bujukan? Yang pertama itu sasaran perubahannya. Yang pertama, tidak berpartisipasi dalam proses perubahan sosial. Yang kedua, berada pada tahap evaluasi atau legitimasi dalam proses pengambilan keputusan untuk menerima atau menolak perubahan sosial. Yang ketiga, diajak untuk mengalokasikan sumber penunjang perubahan dari suatu kegiatan atau program ke kegiatan atau program yang lainnya. Dan hal-hal lainnya yang dapat dipertimbangkan dalam strategi bujukan yaitu yang pertama, masalah yang dianggap kurang penting atau jika cara pemecahan masalah kurang efektif. Yang kedua, pelaksana program perubahan tidak memiliki alat kontrol secara langsung terhadap klien yang diajukan. Yang ketiga, sebenarnya perubahan sosial sangat bermanfaat, tetapi menganggap mengandung sesuatu resiko yang dapat menimbulkan perpecahan. Yang keempat, perubahan tidak dapat diuji cobakan, sukar dimengerti, dan tidak dapat diamati kemanfaatannya secara langsung atau tidak dapat efek yang dirasa. Yang kelima yaitu dimanfaatkan untuk melawan penolakan terhadap perubahan pada saat awal diperkenalkannya perubahan sosial yang diharapkan. Apakah ada hubungan antara satu karakteristik dengan yang lainnya? Hubungan antara satu karakteristik dengan yang lainnya yaitu ada berpengaruh dalam cepat lambatnya penerimaan inovasi oleh masyarakat luas yang dipengaruhi oleh karakteristik inovasi itu sendiri. Dalam hal ini, para pendidik dapat menganalisa inovasi pendidikan yang sedang disebarluaskan sehingga dapat memanfaatkan hasil analisisnya untuk membantu mempercepat proses penerimaan inovasi. Apa faktor yang menentukan efektivitas pelaksanaan program perubahan sosial? Dalam hal yang menentukan efektivitas pelaksanaan program perubahan sosial ini adalah yang sangat berpengaruh yaitu ketepatan dalam penggunaan strategi. Ketepatan dalam penggunaan strategi ataupun pertimbangan-pertimbangannya sangat berpengaruh dalam efektivitas pelaksanaan program perubahan sosial. Karena itulah langkah awal untuk dilakukannya perubahan. Sehingga dirasa perlu adanya perubahan untuk
keefektifan pelaksanaan program perubahan sosial. Karakteristik inovasi dapat mempengaruhi cepat atau lambatnya penerimaan inovasi. Menurut Everett M. Rogers, pada tahun 1993, karakteristik inovasi diantaranya adalah keunggulan relatif dan kompatibel. Kemukakan pendapat Anda mengenai perbedaan kedua karakteristik tersebut. Perbedaan keduanya yaitu keuntungan relatif, yaitu sejauh mana inovasi dianggap menguntungkan bagi penerimanya. Tingkat keuntungan atau kemanfaatan suatu inovasi dapat diukur berdasarkan nilai ekonomi, atau mungkin dari faktor sosial, atau gengsi, kesenangan, kepuasan, atau karena mempunyai komponen yang sangat penting. Sehingga, makin menguntungkan bagi penerima, maka makin cepat tersebarnya inovasi tersebut. Sedangkan kompatibel, yaitu tingkat kesesuaian inovasi dengan nilai value, pengalaman lalu, atau kebutuhan dari sang penerima. Inovasi yang tidak sesuai dengan nilai atau norma diyakini oleh penerima tidak akan diterima secepat inovasi yang sesuai dengan norma yang ada. Misalnya, penyebarluasan penggunaan alat kontrasepsi di masyarakat yang keyakinan agamanya melarang dalam penggunaan alat tersebut. Maka tentu saja penyebar inovasi akan terhambat. Sekian pemaparan saya mengenai jawaban atas pertanyaan strategi inovasi pendidikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.